Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Masih dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Inilah Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil Visual dimanapun Anda dapat menyimak siaran kami, bagaimana kabar Anda di Sabtu pagi hari ini. Semoga Sabtu ini ikhwan akhwat masih dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita semuanya berupa nikmat iman, Islam dan juga nikmat ihsan dan juga berupa nikmat kesehatan yang pagi hari ini masih kita rasakan dan dengan mengucapkan alhamdulillah kita bersyukur tentunya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini senang sekali Muhammad Anis Mualim dan kru Rasil yang bekerja di pagi hari ini, ada Neza di kameramen dan juga switcher, dan juga ada Agus Susilo di meja operator dapat hadir kembali secara langsung dalam program acara kajian Kitab Fathul Bari edisi hari ini, yaitu di tanggal 17 Muharram 1442 Hijriah bertepatan di tanggal 5 September 2020. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil Visual, di pagi hari ini kami menghadirkan narasumber kita insya Allah yang akan memberikan kajiannya kepada kita semuanya, yaitu bersama guru kita Ustadz Ahmad Sanusi. Kita live melalui Zoom, ikhwan akhwat, dan langsung kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat walafiat Pak Ustadz ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga kabar Ustadz dan juga keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustadz, kita masih mempelajari di hadis Bukhari Pak Ustadz ya? Iya. Insya Allah Pak Ustadz akan membahas di nomor hadis yaitu di 5083. Insya Allah Pak Ustadz ya? Iya. Dibantu di kitab Fathul Barinya di juz yang ke-9. Dipersilahkan bagi ikhwan akhwat yang memiliki hadis Bukharinya, buku kitab hadis Bukhari, dibuka di nomor hadis 5083 dan kitab Fathul Barinya di juz yang ke-9. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim, mari kita buka acara kajian kitab Fathul Bari bersama-sama kita membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa televisi visual Silaturahim di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hadis Bukhari nomor 5083 insyaallah sampai 5092. Di antaranya dibantu tafsir kitab Fathul Bari juz 9 halaman 156 di sebelah kanan sampai 169 di kiri. Untuk itu mari kita awali dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab.
Shadaqallahul azim. Al-Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-8. Nabi menurut istrinya Ummi Salamah, Ummil Mukminin, beliau sering terdengar membaca doa yang diabadikan di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 8. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan sampai membiarkan siapa engkau tergelincir qulubana kepada hati kami. Nabi sedang mendoakan kita agar hati-hati umat Islam itu tidak tergelincir setelah diberi petunjuk oleh Allah dengan Islamnya, dengan Quran dan As-Sunnah. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan memberikanlah siapa engkau ya Allah lana bagi kami min ladunka dari sisimu, minta hab rahmatan kepada rahmah. Kasih sayang agar umat Islam selalu berusaha menebarkan rahmah kasih sayang kepada siapapun. Innaka, sungguhnya engkau, anta yang engkau ya Allah, taukid al-wahhab, yaitu maha pemberi. Di antaranya Nabi juga berdoa menurut Ummi Salamah, menurut istrinya, karena aktsaru du'aihi, sering kami dengar Nabi itu berdoa. Nabi berdoa artinya kedengaran suaranya, oleh karena itu istrinya tahu, mendengar, dan bisa mencontoh dan mengikuti dan mengaminkannya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan al-qulub atau hati atau jantung. Tsabbit qalbi ala dinik, tinggal dilihat dari mana. Bergerak maju mundur itu hati, bergerak memompa darah itu jantung, dua-duanya benar insyaallah. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan al-qulub, yang mengendalikan pergerakan dan menuntun pergerakan hati, sabit qalbi, menetapkanlah siapa engkau ya Allah, qalbi kepada qalbiku, hatiku, ala dinik, untuk terus semakin mendekat, berusaha melaksanakan semua aturan agamamu, syariahmu. Itu diantaranya At-Tirmidzi 3522, Ahmad juz 6 halaman 294. Dan penjelasan seperti itu diabadikan juga di dalam tafsir Al-Qurtubi ketika berusaha menjelaskan Ali Imran ayat 8 tadi. Juz 4 halaman 22 di kanan di tengah sampai 23 di kiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan masyarakat. Bahkan beliau menikmati dengan seni-seni hidup. Suatu ketika Nabi dibuli luar biasa. Yang membuli orang Yahudi. Ketika Nabi sampai di kota Madinah, Nabi menjadi orang yang baik-baik. Dan Nabi mengajarkan agama yang baik. Dan Nabi mencontohkan kepada para sahabat umat Islam agar menjadi orang yang baik, bahkan lebih baik. Apalagi setelah memeluk Islam, setelah kehadiran Nabi Muhammad SAW. Nabi menjadi tetangga yang baik, teman yang baik. Berjalan 2 tahun dirasakan, bukan sehari 2 hari. Ternyata seiring dengan perjalanan waktu 2, 3, 4, umat Islam di mana berada selalu diinjak-injak harga dirinya. Terjadilah Badar. Terjadilah Uhud. Sampai pada puncaknya orang Yahudi, kafir Quraisy, semuanya mereka bersatu untuk membumi hanguskan Nabi, para sahabat, dan umat Islam. Ketika dengan terang-terangan bertahun-tahun mau dibantai, maka Nabi menyampaikan, kita ini marilah
bertetangga dengan baik, berteman dengan baik. Lalu kalau bahasanya orang sekarang, si Yahudi ini ngegas. Bukannya diajak bertetangga, berteman dengan baik, menerima dengan senang hati, Nabi sudah mengalah. Tapi mereka mengatakan, Muhammad, kalau toh kamu waktu Badar itu menang, itu karena kafir Quraisy dari Mekah itu nggak tahu caranya perang. Kalau dengan kita Yahudi Madinah, jangan coba-coba kamu, akan kami habisin. Begitulah. Qala Muhammad bin Ishaq lamma asaba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam Quraisyam bi Badrin wa qadima al-Madinata jama'al Yahuda faqala ya ma'syarul yahudi ihdharu minallahi mithla ma nazala bi Quraisyin yauma badrin qabla an yanzila bikum ma nazala bihim faqad araftum anni nabiyyun mursalun tajiduna dzalika fi kitabikum wa ahidallahu ilaikum. Bukankah di kitab kamu Taurat, demikian juga kitabnya orang lain, Injil, dijelaskan bahwa kami ini agama baik-baik, orang baik-baik. Kenapa kalian benci sekali kepada kami? Salah apa kami? Salah apa umat Islam? Faqalu ya Muhammad, la yawurrannaka annaka qatalta aqwaman aghmaran. Aghmar itu enggak ngerti perang, strategi perang. La ilma lahum bil harbi. Fa asabta fihim fursatan wallahi law qataltana la arafta ana nahnu annas. Kata Yahud, kami ini orang yang ahli di dalam masalah peperangan, pertempuran, meskipun masalah yang lain, bahkan masalah yang lain, masalah ekonomi akan kami hancurkan, akan kami kuasai, demikian juga kekuasaan akan kami ambil alih, dan umat Islam harus berada di bawah telapak kaki kami, kata orang Yahudi. Kemudian Allah tidak berkenan dengan itu, dan Nabi diutus oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran surah Ali Imran ayat 12 katanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Wahai orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah, orang-orang Yahud, siapapun, satu labuna, apabila kalian tidak mau menjadi tetangga yang baik dengan umat Islam, ada sekarang, ketika partai di suatu tempat merasa tidak berkuasa, dia menuduh umat Islam itu intoleran. Ada kan sekarang itu. Oknum pejabat. Lalu Allah menyampaikan, kalian kalau nggak bisa menjadi tetangga yang baik, satu labuna wa tuhsyaruna. Itu akibat ulah kalian sendiri. Apabila kalian hancur, wa tuhsyaruna ila jahannam, dan kalian di dunia dan di akhirat tidak akan pernah menemukan ketenangan, wa bi'sal mihad. Cerita seperti itu diabadikan juga di dalam Abu Daud 3001 dari Ibnu Abbas. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orangnya luar biasa, manusiawinya luar biasa, apalagi ditambah dengan wahyu, nubuah dan risalah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara keilmuan luar biasa, tapi Nabi bisa berdialog dengan siapapun, bisa menghargai siapapun. Padahal kita tahu Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat kunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Tapi bukan berarti Nabi oleh Allah tidak diberitahu tentang pengertian mutasyabihat. Tapi kita disuruh belajar.
Satu sisi. Ayat seperti ini ada yang menafsiri, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Namun demikian, orang-orang tertentu seperti Nabi dan mungkin orang yang betul-betul ar-rasih fil ilmi, ulama yang betul-betul ahli dan tidak punya kepentingan, beliau tahu insya Allah mendekati kebenaran, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya wa ma ya'lamu ta'wila illallah. 100% kebenaran yang tahu itu hanya Allah, tapi Allah berkenan memberitahu mungkin saja kepada nabinya, kepada ar-rasih fil ilmi, orang-orang yang betul-betul alim ahli. Ini sebagai pelajaran. Bukan berarti Al-Quran ada yang tidak diketahui atau orang yang betul ahli itu tidak tahu. Tapi kadang-kadang karena tawaduknya dan supaya secara umum kita supaya menuntut ilmu dan supaya kita sadar meskipun kita sudah sampai di langit yang ke-7 Sidratil Muntaha, bahkan kita tetap orang yang harus tunduk patuh tawaduk dengan keilmuannya dan lain sebagainya. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina, dengan dilandasi keimanan, dengan dilandasi pengakuan bahwa ilmunya yang sedikit itu dari Allah, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Mungkin saja ulul albab itu ar-rasikhuna fil ilmi itu oleh Allah diberitahu tentang mutasyabihat. Bukan berarti tidak tahu, ada yang menafsirkan seperti itu. Penjelasan seperti itu, dan ini untuk menjelaskan bahwa memang mohon maaf, dengan kita berusaha untuk belajar tawadhu, memang para nabi, para rasul itu ada tingkatannya, kealimannya, demikian juga sahabat, demikian juga ulama-ulama. Karena Allah menyampaikan di sisi yang lain, di samping Al-Quran Ali Imran, ayat mutasyabihat tadi, ayat yang ke-7, Allah menyampaikan, meyakinkan bahwa ilmu Allah itu mudah dan sudah disampaikan, dan Allah sudah menitipkan sebagian ilmunya kepada alim ulama, dan kembalilah ilmu itu dikembalikan kepada Nabi, kepada Allah, kepada Nabi, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada a'immah, dan kepada ulama. Allah meyakinkan itu dengan Al-Quran surah An-Nahl ayat yang ke-44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Jadi karena Al-Quran sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, maka para alim ulama ini menjelaskanlah Al-Quran itu. Penjelasannya itu adalah Al-Quran, dan kalau Nabi itu namanya Al-Hadis dan seterusnya. Ini untuk menjelaskan fakaifa lam yaj'alhu kulluhu wadihan qila lahul hikmatu fi dzalika wallahu a'lamu ay yadhhara fadlal ulama'i li'annahu law kana kulluhu wadihan lam yadhhar fadlu ba'dihim ala ba'din. Allah dengan adanya muhkamat dan mutasyabihat, Allah ingin mengangkat derajat satu ulama kepada ulama yang lain. Kira-kira begitu. Memang tidak boleh membeda-bedakan. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih, tapi Allah sendiri yang mengangkat sebagian para nabi, para rasul, dan sampai kepada tingkatan ulama. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Jadi Al-Baqarah 285, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, tapi secara keilmuan Allah pun pernah menyampaikan tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Al-Baqarah 253. Kami ulangi, Al-Baqarah 285 dihubungkan dengan Al-Baqarah 253. Demikian juga Ali Imran ayat 7 dihubungkan dengan An-Nahl ayat yang ke-44. Di antaranya penjelasan seperti ini ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 4 halaman 21 di sebelah kiri di bawah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberikan contoh yang terbaik seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika sebelum orang berbicara tentang Covid, 14 abad yang lalu Nabi sudah mengingatkan dan telah mencontohkan dan telah mengantisipasi. Inilah Nabi.
Nabi ketika sholat, Nabi ketika memberikan suatu hukum, Nabi ketika olahraga, Nabi ketika menjaga kesehatan, luar biasa. Diabadikan di dalam Bukhari 405. Menurut sahabat Anas, annan Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblati. Suatu ketika Nabi hendak sholat, lalu Nabi melihat dahak atau ingus. Kalau dibaca nukha'ah itu ma yakhruju minas sadri, artinya dahak. Kalau dibaca nukhamah itu ma yakhruju minar ra'si, artinya ingus. Ketika Nabi melihat suatu sampah di sekitar masjid, di jalan, di sekitar rumah kita, dan dimungkinkan kita untuk segera membersihkan, maka Nabi tidak marah-marah. Tapi Nabi memberikan solusi, memberi contoh dulu. Sampah di sekitar rumah kita itu, apalagi di sekitar tempat kita bekerja, apalagi di sekitar masjid, apalagi di dalam masjid, di kamar mandi, di WC, langsung diambil dengan tangannya Nabi yang mulia dan harum itu. Masya Allah. Mungkin kita pakai plastik, boleh saja. Fasyaqqa dzalika alaihi hatta ru'ya fi wajhihi. Nabi merasa serius ketika melihat ada ingus, ada dahak, ada ludah. Ini sebagai pelajaran, kita tidak boleh berdahak sembarangan, membuang ingus sembarangan, meludah sembarangan di bukan tempatnya. Faqama fahakkahu biyadih. Maka Nabi segera mengambil tindakan, tidak berceramah dulu, tidak marah-marah dulu, tidak ribut, langsung sampah itu dibuang, dibersihkan. Bahkan setelah itu, di dalam riwayat yang lain, Nabi segera setelah bersih, maka oleh Nabi tempat sampah itu dikasih parfum. Luar biasa. Makanya sampai sekarang raja-raja biasanya atau oknum pejabat apabila masuk ke dalam Ka'bah itu beliau kan ngasih parfum itu, mengusapkan parfum ke tembok-tembok itu, ke tembok di dalam Ka'bah. Fahakkahu biyadihi faqala inna ahadakum idza qama fi salatihi. Ini pelajaran. Apabila di dapur, mohon maaf, misal istri kita tidak sempat membuang sampah, maka sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, ringan tangan untuk buang sampah tanpa kita harus ceramah dulu. Apabila ada kompor yang kotor, dan seterusnya. Lalu setelah selesai, maka Nabi dengan senang hati, Nabi menyampaikan, faqala inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu. Kalau sekarang, jangan meludah sembarangan, bangkit sembarangan, pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan, wudhu, dan lain sebagainya, bawa sejadah. Itu udah bagus. 14 abad yang lalu sudah begitu Nabi. Dengan demikian bisa mengendalikan hal-hal yang kurang berkenan, baik itu musibah, penularan, maupun berbentuk penyakit. Inna ahdakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu. Kalian ini jangan buang sampah sembarangan, apalagi ini tempat orang sholat. Orang yang sholat itu seperti berhadapan dengan Tuhannya. Au inna rabbahu bainahu wa bainal qiblati. Seakan-akan Tuhanmu itu berada antara kalian orang yang sholat dan di antara depannya, di antara kiblat. Ini juga sebagai dalil bahwa Allah itu zatnya, fisiknya bukan berada di depan orang yang sedang sholat. Karena orang yang sholat itu dari barat menghadap ke timur, timur menghadap ke barat, utara ke selatan, selatan ke utara. Dan orang yang sholat banyak sekali, berjuta-juta. Jadi Allah itu bukan ngejedok berada di aras, di kursinya duduk, karena yang menciptakan aras itu Allah. Allah tidak butuh kepada makhluk ciptaannya. Demikian Allah juga enggak butuh naik turun, Allah juga enggak butuh kepada tempat, kepada zaman, kepada waktu, tidak butuh bergerak, tidak butuh diam. Tidak butuh kiblat, tidak butuh orang yang sholat. Yang ada di depannya itu kekuasaan, keridhaan, pahala. Sebagaimana kalau kita berbicara dengan oknum pejabat, tidak layak kalau kita berada di tengah-tengah mereka, lalu lewat di antara orang yang sedang ajak kita bicara. Kurang sopan. Apabila Anda tidak bisa menghargai orang yang sedang sholat, hargailah yang di depannya. Kira-kira begitu. Oleh karena itu Allah lah yang menciptakan manusia, Adam dan Siti Hawa. Hargailah manusia. Kalau tidak, hargailah yang menciptakan. Kalau tidak bisa menghargai ayamnya, hargai yang punya ayam. Kira-kira begitu.
Itu yang diciptakan biyadai. Ketika iblis tidak berkenan menghargai, menghormati Nabi Adam sesama makhluk Allah. Dan ini Bukhari 405 dan ini mengutip dari Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Qul huwallahu ahad. Kalau tadi wa huwas samiul basir itu Asy-Syura ayat 11, qul huwallahu ahad, dan mukhalafatuhu lil hawaditsi ini pelajaran. Fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatihi walakin ayyasarihi aw tahta qaddamaihi. Kalau terpaksa kita harus lewat itu karena darurat. Kalau terpaksa harus membuang sampah, meludah ketika sholat, maka dibuang di baju kita, dilipat, nanti dibersihkan di luar, dibuang di luar. Karena dulu waktu masjid di zaman Nabi terbuat dari pasir, maka bisa ke kiri atau ke bawah kaki. Lalu setelah itu ditutupi. Jadi orang dulu meludah itu ditutupi dan di tempat membuang sampah. Tsumma akhadha tarafa ridaihi fa basaqa fihi tsumma radda ba'dahu ala ba'din. Wa fihi ar-raddu ala man za'ama annahu 'ala al-'arsy bidzatihi wa mahma tu'awwalu bihi hadza jaza ay yuta'awwal bihi dzaka wallahu a'lam. Wa fi sahihai Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban min hadits Hudzaifah marfu'an, dengan tetap membuka peluang ijtihad yang lain. Silakan. Man tafala tijahal qiblati jaa yaumal qiyamati wa tafaluhu baina ainaihi. Wa fi riwayatin li Ibnu Huzaimah min hadits Ibnu Umar marfu'an yub'atsu sahibun nukhamati fil qiblati yaumal qiyamati wa hiya fi wajhihi. Wala Abi Dawud wa Ibnu Hibban min hadits Sa'ib ibn Khalladah anna rajulan amma qauman fabasaqa fil qiblati falamma faragha qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yusalli lakum al-haditha. Orang yang membuang sampah sembarangan, maka besok di hari kiamat sampahnya itu nempel di mukanya. Ini Fathul Bari juz 9 juz 1 halaman 669 di sebelah kiri di bawah. Orang yang tidak bisa membuang sampah pada tempatnya, maka Nabi menyampaikan kalau bisa jangan dijadikan imam. Luar biasa, jangan dijadikan pemimpin. Artinya ya dijabarkan sendiri. Apabila dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya sendiri, apa mungkin dia bisa menjaga kehormatan keluarganya, pasangannya, dan seterusnya. Wa fihi annahu qala lahu innaka adaitallaha wa rasulah. Ketika Anda tidak bisa membuang sampah pada tempatnya, sama saja Anda menghina dan menyakiti Allah dan Rasulnya karena telah melecehkan aturan Allah dan Rasulnya. Fa innallaha qibala wajhihi idza shalla wa asibuhu da'a bi za'farana falataqahu bih. Itu Bukhari 406, bahkan Nabi setelah membuang sampah, tempat sampahnya dikasih parfum. Parfumnya luar biasa, za'faron lagi. Za'faron di Indonesia mahal sekali. Itu Bukhari juz 1 halaman 670 di sebelah kanan di tengah. Fatana wala hasatan fahakaha. Mungkin di kejadian yang lain Nabi ambil batu lalu digarukkan ke sampah itu, ke tempat ludah atau dahak itu, Nabi membersihkannya. Memang banyak sekali nih hadis 408, 409 sampai 416. Ini wa kaffaratuha dafnuha. Kalau bisa, kalau nggak sengaja di tempat yang bukan, ya ditanam. Ditanam kalau sampahnya bisa hancur. Kalau plastik, nah ini. Oleh karena itu dari zaman dulu 14 abad yang lalu bisa dikurangilah sampah plastik. Ada orang namanya Ubaidah ibnul Jarrah. Ketika beliau nggak sengaja meludah, membuang sampah bukan pada tempatnya, lalu beliau malam-malam segera mencari di mana dia bekas membuang sampah bahkan meludah untuk diambil atau ditutupi. Ya kalau kita nggak bisa seperti itu, istighfar dan jangan diulangi. Annahu tanakhama fil masjid lailatan fanasiya ayyat fanaha hatta raja'a ila manzilihi fa akhadha sya'latan min nar thumma ja'a fa talabaha hatta dafanaha thumma qala alhamdulillahilladzi lam yaktub alayya khati'atal lailah. Fadalla ala anna al-khati'ata takhtassu biman tarakaha la biman dafanaha
wa illatun nahyi tarshudu ilaihi wa hiya ta'dil mu'mina biha. Ini pelajaran sahabat sampai sebegitunya. Kenapa? Dia kepingin malam-malam dia cari di mana sampah yang dibuang, khawatir di malam itu dan dia alhamdulillah ketemu sampahnya dan dia bersyukur pada Allah, khawatir di malam itu dicatat juga menjadi orang yang berdosa karena telah membuang sampah sembarangan. Masya Allah. Lalu ketika Nabi setelah berbicara tentang sampah, tentang kesehatan, Nabi tentu lihat, waktu sholat, Nabi sholat. Nabi menyampaikan sahabat, waktu kita sholat, sholatnya yang khusyuk. Hal tarawna qiblati hahuna, fa wallahi ma yafa alayya hushu'ukum wa la ruku'ukum, inni la arakum min wara'i dhahri. 418. Allah itu maha tahu bahwa sholat kita ini buru-buru apa tidak. Kalau sholat, kehidupan yang sebenarnya adalah waktu sholat. Kalau waktu sholat saja kita tidak bisa dengan tenang, khusyuk, ikhlas, tumakninah, apalagi di luar sholat. Semua perbuatan tidak akan pernah bisa kita lakukan dengan tenang. Apabila kita lakukan sholat dengan tenang, gerakannya, bacaannya, insya Allah akan pengaruh kepada perbuatan-perbuatan yang lain. Baik ketika bicara, ketika berbuat, dan lain sebagainya. Bukhari mulai dari 418, 419, 742, 6.644. Kadang-kadang Nabi bicara sampah, kadang-kadang Nabi bicara sholat, kadang-kadang Nabi bicara olahraga. Seperti sekarang, hari libur, olahraga untuk menjaga kesehatan, supaya pikiran sehat, waktu sholat, waktu bekerja dengan keluarga, waktu olahraga, dengan tetap menjaga pandangan, pakaian, tidak ikhtilat, pembicaraan, dan lain sebagainya, tentu olahraga yang bermanfaat dunia akhirat. Dengan demikian, insya Allah imun kita terjaga, iman kita juga terjaga, dan kita selalu fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Badan sehat, dunia sehat, rizkinya sehat, masalah akhirat juga sehat, baik juga. Wa qina adzabannar. Jangan lupa ketika kita melakukan apa saja, jauhkan segala sesuatu yang membuat kita tergelincir, hidup tidak tenang, rumah tangga tidak tenang, di dunia dan di akhirat tidak tenang. Di dalam Bukhari 420, Nabi menganjurkan sahabat biasakan olahraga. Menurut sahabat Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Rasil itu ada olahraga. Itu biasanya Pak Ihsan Nursi, kalau tidak keliru Habib Ihsan, Habib Farid, nah itu ahli olahraga biasanya beliau itu. Kan namanya kami nggak tahu itu, kayak nama-nama Cina begitu. Nah Pak Krisna yang hafal namanya itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khayli allati udmirat minal hafya wa amaduha thaniyatul wada. Rasulullah itu menganjurkan sahabat olahraga, kuasai teknologi, kuasai ekonomi, kuasai pasar, pengendalian. Dulu itu termasuk menunggang kuda, itu kan untuk di samping kesehatan, untuk menjaga keutuhan negara dan lain sebagainya. Olahraga menunggang kuda dulu itu allati udmirat minal hafya, mungkin kalau sekarang pesawat tempur atau dan lain sebagainya, amfibi dan lain sebagainya. Allati udmirat minal hafiyah, yang kurus sekitar jaraknya itu 5, 6, 7 mil. Dan wa amaduha saniyatul wada, terakhir finish di saniyatul wada. Wa sabaqa bainal khayl allati lam tudammar minas saniyah ila masjid Bani Suraik. Sedangkan yang sehat dari saniyah al-wada sampai masjid Bani Suraik. Dan pemenangnya waktu itu tidak ada taruhan, hanya orang yang dermawan sebagai untuk semangat, yang menang, yang bagus, maka yang rapi, olahraga tapi menyenangkan, bukan cari menang, bukan cari permusuhan, tapi untuk mencari persaudaraan. Anna Abdullah ibn Umar kana fi man sabaqa biha, termasuk sahabat Abdullah bin Umar yang menang waktu itu, lalu dikasih hadiah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini diantaranya Bukhari 420, 2868 sampai 2870, 7336. Bahkan Nabi itu luar biasa beliau. Kalau waktunya beliau luar biasa.
ahli dan berani dan tegas tapi lembut. Ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Begitulah waktu perang Hunain, diabadikan di Bukhari 2828, 2874, Fathul Bari juz 6 halaman 86. Jadi Nabi itu waktu lembut-lembut, waktu tegas-tegas. Saya laki-laki, saya pemimpin umat Islam, dan saya harus bertanggung jawab apapun penderitaan umat Islam, dan lain sebagainya. Wa wajadnahu la bahran, dan itu diakui oleh para sahabat, keahlian Nabi, menguasai pasar, menguasai teknologi, menguasai perekonomian, masalah tambak, ikan, dan lain sebagainya. Bukhari tadi 2862, 2857, Fathul Bari juz 6 halaman 82, 83. Kudanya Nabi itu namanya Al-Luhaif atau Luhaif, itu Bukhari di 2855, sedangkan ontanya Nabi namanya Abba, sedangkan keledainya Nabi namanya Baydha. Ini diantaranya ada di dalam Fathul Bari juz 1 halaman 678 di sebelah kanan. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat sejenak di masa-masa seperti ini, di masa COVID, mungkin resesi dan lain sebagainya, terlepas dari itu, jangan jauh-jauh di sisa umur ini dari masjid. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Itu Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 104. Jadi banyak beramal, berinfak, jangan jauh-jauh dari masjid kecuali kalau kita lagi sakit. At-Taubah 104, i'malu fa innahu muyassarul lima khuliqalah. Jangan gara-gara Covid badan kita sehat tapi kita enggak ke masjid. Khawatir kita wafat dalam keadaan kita tidak suka kepada masjid. Itu Bukhari 4945, 4949, 6217, 6607. Tapi tetap ikuti aturan dari Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dari negara, dan jangan lupa ikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Allah menyampaikan la masjidun ussisa 'alat taqwa. Jadi masjid itu dipakai untuk orang yang berusaha memperbaiki, menambah ketakwaannya. At-Taubah 108. Dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah dan dalam keadaan hati kita selalu ingat dan tergantung di dalam masjid. Mungkin bisa saja meninggal di masjid, mungkin saja meninggal setelah kita pulang dari masjid. Atau mungkin kita wafat setelah kita membantu perjuangan dakwah, perjuangan di masjid, perjuangan termasuk perjuangan di radio silaturahim ini yang luar biasa dalam keadaan COVID luar biasa. Tapi alhamdulillah di radio silaturahim tidak ada pengurangan dan alhamdulillah malah pegawainya terjamin atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan hambanya Allah yang menyalurkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang memang berperan sangat kecil sampai berperan yang sangat besar di radio silaturahim ini. Itulah seperti yang diabadikan wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya selalu terikat, digantungkan, mu'allaq itu digantungkan, dicentelkan hatinya kepada perjuangan dakwah, kepada masjid untuk menyampaikan kebenaran dan mempraktekkan kebenaran. Corong kebenaran. Jangan sampai seperti orang di akhir hayatnya, Masya Allah, oknum pejabat masih mencurigai orang-orang yang di masjid. Padahal Allah sudah mengingatkan, diabadikan di dalam Al-Quran, diantaranya surah Taha, bahwa kalau sudah di masjid itu adalah saudaramu semua. Itu pertama langkahnya begitu. Jangan koar-koar di media, lalu Islamofobia. Dituduh ini dan itu luar biasa. Janganlah, khawatir kita meninggal dalam keadaan su'il khatimah. Allah menyampaikan ikhla' na'laik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Kalau kamu mau ke masjid, masuk masjid, lepaskan keangkuhan kamu, kotor kamu, najis kamu, jabatan kamu, akui, yakini bahwa semua orang yang di dalam masjid dan yang akan ke masjid itu insya Allah saudaramu, sesama muslim, sesama anak bangsa. Tidak pantas seorang oknum pejabat mengatakan
bahwa orang-orang di masjid itu banyak yang terpapar. Khawatir kita ketika kita mengadakan menyampaikan bahwa di masjid itu banyak orang yang terpapar, langsung dicabut nyawanya. Saya khawatir lagi begitu langsung dianterin ke neraka itu. Saya khawatir seperti itu. Jadi mulai sekarang berhentilah memojokkan umat Islam. Negara ini tidak merdeka kalau tidak ada umat Islam yang berteriak Allahu Akbar. Kalau tidak ada orang yang memfatwakan di Jombang itu bahwa menghadapi penjajah itu merupakan perang fi sabilillah. Hargailah ulama, hargailah umat Islam. Karena ketawaduan ulama ketika berjuang, beliau tidak mengharapkan jabatan, jabatan dipercayakan kepada saudaranya, akhirnya umat Islam sampai sekarang dibuli oleh oknum pejabat yang mestinya mencium tangan, kalau perlu kakinya para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bukhari 660, 1423, 6479, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, termasuk wa qalbuhu mu'allakum bil masajid. Oleh karena itu diabadikan di dalam kitab Ihya, Imam Ghazali jauh-jauh sudah pernah mengingatkan. Silakan boleh dicek di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 142 di sebelah kanan. Beliau menyitir sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sayakunu min ba'di umara'a yakdzibuna wa yadhlimuna faman saddaqahum bikdzbihim wa aanahum ala dzulmihim falaysa minni walastu minhu wa lam yarid 'alal haudi. Besok ada oknum pejabat. Mereka ini hobi melakukan kebohongan, yakdzibuna wa yadhlimuna, mereka hobi melakukan kezaliman. Faman saddaqahum bikdzbihim, barang siapa yang membenarkan kepada oknum pejabat bikdzbihim dengan kebohongannya oknum pejabat, wa anahum, bahkan menolong, ala zulmihim, atas kezaliman oknum pejabat, falaisa minni, maka besok tidak akan pernah kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini berangkat dari hadis Nabi, anta ma'aman ahbabta, kamu akan kumpul bersama orang yang kamu cintai. Di dunia kita senang membela siapa, di akhirat pun akan kumpul dengan yang Anda bela. Walam yarid alal haudi, sedikit pun mereka tidak berhak mendekati kolamnya Nabi, surganya Nabi, tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita mudah-mudahan besok minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, waktu hidup kita kumpul bersama orang-orang soleh, mudah-mudahan kita ditarik, dikumpulkan bersama para nabi, tidak terlalu jauh dengan keluarganya, dengan anak cucunya, dengan darahnya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, abwadul qurra ilallahi ta'ala alladzina yazuruna al-umara. Allah paling tidak suka orang yang alim tapi mondar-mandir ke tempat kediamannya oknum pejabat, kantor pejabat, kecuali apabila pejabat itu betul-betul diridhoi oleh Allah dan menyampaikan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 247. Innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Al-Baqarah ayat 247. Demikian juga di dalam Al-Quran surah Shad, surah yang ke-38 ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Kita tahu Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu adalah hambanya Allah. Mereka juga nabi, rasul, tapi juga beliau oknum pejabat, tapi oknum pejabat yang saleh. Wa fil khabar, dan salihin. Khairul umara alladzina ya'tunal ulama. Oknum pejabat yang bagus adalah yang sering datang kepada ulama yang lurus sehingga dia minta nasihat. Wa syarrul ulama, ulama yang paling buruk alladzina ya'tunal umara, yang mondar-mandir datang mendekati oknum pejabat. Wa fil khabar wal ulama'u umana'ur rusul ala ibadillah ma lam yukhalitus sultan. Ulama yang bisa dipercaya, yang betul-betul
titipan, tetesan dari para rasul, ini adalah ulama yang tidak dekat kepada oknum pejabat kecuali dalam keadaan darurat atau kecuali oknum pejabat yang salihin. Fa idza fa'alu dzalika faqad khanu rusula fahdharuhum wa'tasiluhum. Apabila oknum ulama terlalu dekat dengan oknum pejabat yang zalim padahal tidak darurat, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa qala Abu Dzar li Salamata ya Salamatu la tausha abwabas salatin. Wahai Salamah, Abu Dzar menyampaikan kepada Salamah, kamu jangan dekat-dekat kepada oknum pejabat, fa innaka la tusibu min dunyahum syai'an illa asabu min dinika afdala minhu. Kalau kamu mendapatkan sedikit sepeser dari dunia mereka, dari jabatan mereka, maka agamamu telah hilang banyak karena kamu mondar-mandir kepada oknum pejabat yang tidak saleh. Idza ra'aitumul 'alima yuhibbud dunya fatahamuhu 'ala dinikum hatta jarabat dzalik. Inilah yang Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an Al-Hujurat ayat 6, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wa qala Abu Dzar man katsara sawada qaumin fahuwa minhum, ay man katsara sawada dzulmati. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innar rajula la yadkhula 'ala sultani wa ma'ahu dinuhu fayakhruju wa la dina lahu. Qila lahu, kalau mau dijadikan lam taukid itu dibaca layad hulu. Kalau menyimpan an layad hula. Ala sultan wa ma'ahu dinhu fayakhruju wa la dina lahu. Walima qala li annahu yurdihi bisakhatillah. Kenapa orang yang mondar-mandir ke oknum pejabat agamanya dianggap kurang? Karena li annahu yurdihi bisakhatillah. Karena dia lambat laun akan dianggap biasa kezaliman, kebohongan, dan dia akan meridhoi, merestui, mendiamkannya. Itu sama saja dia ridho kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasta'mala Umar bin Abdul Aziz rajulan faqila lahu kana 'amilan lil hajjaj. Fa'azalahu faqala ar-rajul innama 'amiltu lahu 'ala syai'in yasirin. Faqala lahu Amrun hasbuka. Faqala lahu Umaru hasbuka bisuhbatihi yauman aw ba'da yaumin syu'man wa syarran. Wa qala al-Fudail ma izdada rajulun min dhi sultanin qurbanan illa izdada min Allahi bughdan. Semakin dekat kepada oknum pejabat, semakin jauh juga dari Allah. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz pernah mengangkat seseorang, lalu ketahuan bahwa orang yang diangkat itu pernah bekerja kepada oknum pejabat yang namanya Hajjaj bin Yusuf. Karena ketahuan lalu langsung dicopot oleh Umar bin Abdul Aziz. Lalu ditanya, kenapa saya dicopot? Ya, karena kamu pernah bekerja kepada Hajjaj. Saya kan bekerja cuma sehari. Sehari sudah cukup untuk membuktikan bahwa kamu pernah sependapat dengan Al-Hajjaj. Tapi kalau sudah bertobat, maka insya Allah diterima tobatnya. Ini karena kehati-hatian ulama dahulu. Kenapa? Ini semua berangkat dari Al-Quran, Ali Imran ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tubayyinunnahu linnasi wa la taktumunah. Orang yang biasanya dekat dengan orang yang zalim, biasanya kebenaran itu disimpan, tidak disampaikan dengan berbagai alasan. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Banyak di antara mereka karena kepentingan syahwat, baik itu syahwat dunia, syahwat politik. Fasawfa yalqauna ghayya. Dalam keadaan seperti itu hati-hati, khawatir meninggal dalam keadaan seperti itu. Ketika syahwat kita sedang memuncak, kalau bisa direm. Maryam 59. Wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardh wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardh wala fis sama. Ketika Anda mencoba mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dengan berusaha menutupi kebenaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, meridhai kepada kezaliman, ingat sekecil apapun Allah Maha tahu. Ibrahim 38. Man da'a li zalimin bil baqa'i. Adapun siapa orang da'a, yaitu berdoa, siapa man li zalimin, untuk kelanggengan kekuasaan oknum pejabat yang zalim, faqad ahabba, maka berarti orang itu telah suka, ayyusa, untuk didurhakai, untuk diinjak-injak, Allahu, apa Allah, fi ardihi, di tanahnya Allah, ini bumi milik Allah. Kenapa kita membiarkan orang yang menginjak-injak harga dirinya Allah dan Rasul-Nya?
Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaghdabu idza mudihal fasiqu. Hati-hati kalau berdoa. Doakan yang baik-baik tapi yang lurus, tanpa harus mencaci maki, tapi doakan yang lurus agar mereka dapat bekerja dengan yang diridhai oleh Allah secara bertahap. Innallah, sungguhnya Allah. Ini juga pelajaran. Apabila ada artis sedang terkenal, cobalah teman-teman artis dekati mereka supaya mereka ada remnya. Ini namanya hijrah. Bertahap. Innallaha la yaghdabu idza mudihal fasik. Allah sangat tidak suka apabila orang yang fasik itu dipuji. Wa fi khabarin akhari man akrama fasikon. Adapun siapa orang yaitu memuliakan siapa orang fasikon kepada orang yang fasik, faqad a'anah, maka berarti telah membantu siapa man ala hadmil Islam, untuk menghancurkan Islam. Wal i'anatu 'alal maksiyati, adapun membantu 'alal maksiyati sekecil apapun kepada kemaksiatan, maksiatun itu namanya maksiat. Walau bisyatri kalimatin, meskipun dengan sepatah kata. Ini semua berangkat dari Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Al-Maidah ayat yang kedua. Yang kami sampaikan silahkan dicek di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 142 sampai 144. Di kanan sampai kanan lagi. Mohon maaf kami cuma sekedar membacakan. Selanjutnya kita lihat materi kita yaitu kitab Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. 5091. Kita acak dari depan ke belakang, belakang ke depan. Haddatsana Ibrahim ibnu Hamzah haddatsana Ibnu Abi Hazim an abihi an Sahal qala marra rajulun, suatu ketika lewat rajulun, siapa seorang laki-laki, ala Rasulillah, atas Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala ma taquluna fi hadza? Qalu hariyun. Suatu ketika ada seorang, yaitu orang itu lewat. Nabi waktu di Madinah kumpul dengan sahabat. Kalau di Mekah mana bisa kumpul-kumpul. Akibat karena kekuasaan tidak dikuasai umat Islam, nggak bisa umat Islam tenang, yang ada dibully. Waktu Nabi di Madinah ada ketenangan karena umat Islam bisa mengatur pemerintahan dan ekonomi. Ada orang lewat, Nabi sedang kumpul dengan para sahabat. Lalu Nabi bertanya, "Qalu, bagaimana pendapatmu tentang orang yang lewat ini?" Nabi ingin menjelaskan masalah hukum, bukan untuk mencaci maki orang, supaya sahabat bisa mengambil pelajaran. Hariyun, mereka ini orang yang sangat luar biasa, layak istimewa. In khotaba ayyung kiha wa in syafa'a ayyu syafa'a. Angka hayung kihu menikahi. Kalau dibaca yang lain nanti menikah. Ini Nabi kalau dibaca ayyung kaha. Kalau dia menikah, kalau dia melamar, maka dia pasti diterima. Ini kalau bahasa kita. Karena orangnya hebat, jabatannya, uangnya, kira-kira begitulah. Kami ulangi ya. Qalu hariyun in khataba ayyung kiha. Wa in syafa'a ayyu syafa'a. Apabila beliau ini melamar, menikahi orang, maka pasti diterima. Kalau beliau ini dimintai bantuan atau membantu orang, pasti berhasil. Wa in qala ayyustama'a. Kalau beliau berkata, beliau pasti didengar oleh orang. Kira-kira begitulah. Qala, Nabi menyampaikan. Qala, kata rawi, si Sahal. Ini ketika sahabat Sahal menyampaikan, summa sakata, kemudian Nabi diam. Famarra rajulun min fuqara'il muslimin, kemudian lewat lagi. Yang ini termasuk orang fakir, fuqara'il muslimin.
Lalu faqala ma taqulu fi hadza ma taquluna fi hadza. Sekarang bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Faqala ma taquluna fi hadza qalu hariyun. Kalau ini juga pasti, tapi pastinya pasti sebaliknya. In khataba, kalau dia melamar, alla yungkah, tidak mungkin diterima. Jadi kalau angkah yungkih itu menikahi, kalau nakah yungkah itu menikah. In khataba alla yungkah. Kalau dia melamar, menikah tidak mungkin diterima karena dia miskin, gembel kelihatannya. Wa in syafa alla yusyafa. Dia nggak mungkin punya banyak teman karena orang nggak mungkin minta bantuan dia bantu orang pun nggak akan berhasil. Wa in qala alla yustama. Kalau dia ngomong nggak mungkin didengerin oleh orang karena dianggap nggak level dan lain sebagainya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka umat Islam meskipun dihina sama oknum, jangan kita membalas menghina. Nanti kita ketika dihuk-hukin sama orang, kita membalas hukum juga. Maka lebih baik kita membalas dengan sesuatu yang nyata, dengan doa, dengan contoh yang sangat baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyampaikan, hadza, adapun ini yang kelihatannya gembel ini, maka khairun, itu lebih bagus, mimil ardi, dari isinya bumi dan seisinya, mithla hadza. Ini sebagai pelajaran supaya kita, baik itu dengan pasangan, baik itu dengan menantu, atau mengambil pegawai, atau dengan siapapun, kita jangan melihat silau dari luarnya, tapi bisa dinilai luar dan dalam, kira-kira begitu. Ada yang berpendapat hadis Bukhari 5091 ini sebagai dalil bahwa orang fakir itu lebih baik dari orang kaya. Tidak benar. Tidak benar. Jadi orang fakir itu lebih baik dari orang kaya, lihat situasi dan kondisi. Ya, begitu. Bukhari 5091, 6447. Kenapa? Ini dalam 5091 sepertinya orang fakir lebih baik dari orang kaya. Karena orang kayanya tidak baik, tidak benar. Jadi perbandingannya jauh. Sedangkan di Bukhari materi kita 5087 dari belakang ke depan, ini Nabi menjelaskan bahwa lebih baik kaya. Kalau dimungkinkan cari pasangan jangan miskin-miskin amat. Begitulah kira-kira. Karena ada orang yang waktu itu, begini sekali bacain. Ja'at imra'atun ila Rasulillah faqalat ya Rasulullah ji'tu ahabu laka nafsi qala fa nadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ada an-nadhara fiha wa sawwabahu thumma ta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasat faqama rajulun min ashabihi faqala ya Rasulullah illam yakun laka biha hajatun fazawwijniha faqala wa hal indaka min syai'in qala la wallahi ya Rasulullah faqala idhhab ila ahlika fanzur hal tajidu syai'an fadhahaba thumma raja'a faqala la wallahi ma wajadtu syai'an faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzur walau khataman min hadidin fadhahaba thumma raja'a faqala la wallahi ya Rasulullah walau khataman min hadidin walakin hadha izari qala sahlun ma lahu ridaun falaha nisfuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma tasna'u bi izarika in labistahu lam yakun 'alaiha minhu syai'un wa in labisatu lam yakun 'alaika minhu syai'un fajalasa ar-rajulu hatta idza tala majlisuhu qama fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwalliyan fa'amara bihi fadu'iya falamma ja'a qala madza ma'aka minal Qur'an qala ma'i suratu kadza wa suratu kadza addadaha faqala taqra'uhunna ala dhahri qalbika qala na'am qala idhhab faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kenapa kami baca pendek taqra'u? Karena untuk satu orang. Taqra'uhunna, hunnah yang jamak. Kami sampaikan dulu. Jadi di sini waktu itu ada orang, Nabi, engkau berkenan enggak menikahi kami? Lalu Nabi melihat dari atas ke bawah, sepertinya perempuan ini lebih baik untuk sahabat yang lain. Tapi Nabi tetap memberikan solusi. Ini tentu berangkat dari Al-Quran surah An-Nur ayat 32.
iyakunu fuqara ayunihimullahu min fadlih. Satu sisi kita kalau bisa nikah itu dalam keadaan sudah siap. Jadi kalau bisa siap sehingga tidak terjadi fala junah alaihima fi maftadat bih. Nanti dituntut minta cerai itu istrinya. Al-Baqarah 229. Perempuan boleh berhak minta cerai daripada hidup sengsara banget. Tapi kalau bisa sabar. Oleh karena itu Allah mengingatkan suami harus bertanggung jawab di bidang ekonomi dari awal hingga akhir. Wa bima anfaqu min amwalihim An-Nisa 34. Ya, demikian juga. Lalu di sisi yang lain Allah mengingatkan iyakunu fuqara ayunihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim 32. Jadi imbang. Tapi kalau sudah berusaha tapi masih ada sesuatu maka sebagian diserahkan kepada Allah. Jadi kadang-kadang kaya itu lebih bagus. Ini Bukhari 5087. Artinya persiapan nikah harus ada persiapan. Selebihnya diserahkan kepada Allah. Nabi, engkau berkenan nggak nikah sama kami? Lalu Nabi berpendapat perempuan ini lebih baik sepertinya buat yang lain. Lalu ada sahabat, kalau engkau tidak berkenan Nabi, nikahkan dengan kami. Lalu Nabi menyampaikan, kamu punya mas kawin apa? Mungkin kalau memang kamu tidak punya sama sekali, karena dilihat sudah agak lama, dilihat dari segi pandangannya orang ini nggak punya mas kawin, cobalah cari meskipun khotamah min hadid untuk tanggung jawab dan menghargai perempuan yang kamu nikahi. Dan meyakinkan kepada pihak perempuan, kepada calon istrimu, kalau kamu itu bakal betul-betul tanggung jawab, tidak menyengsarakan dunia akhirat. Oleh karena itu, sampaikan mas kawin yang terbaik lah, kira-kira begitu. Itu kalau diabadikan di dalam An-Nisa ayat 20. Wa ataitum ihdahunna qintara. Lalu tidak punya Nabi. Ada cuma sarung. Lah kalau sarung separuhnya gimana? Kalau kamu pakai nggak bisa dipakai istrinya. Kalau dibagi dua juga tidak memungkinkan. Lalu terakhir Nabi ini sepertinya melihat orang laki ini punya niat betul dan punya niat yang baik, maka Nabi mencarikan solusi. Kalau begitu kamu hafal Al-Quran apa tidak? Hafal Nabi surat ini dan ini, ayat ini dan itu. Baik kalau begitu bacalah hafalan kamu, lalu oleh Nabi dinikahkan. Begitulah Nabi sayang kepada kaum perempuan supaya betul-betul dijaga harkat martabatnya dari awal, dan demikian juga suami dianjurkan untuk bertanggung jawab. Satu sisi sepertinya lebih baik miskin, sepertinya lebih baik kaya. 5087. Kembali lagi tentang orang yang sepertinya orang hebat dilihat dari pembicaraannya, penampilannya, jabatannya, itulah berangkat dari Al-Quran surah Al-Munafikun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Ini Al-Qur'an surah Al-Munafikun, surah yang ke-63 ayat yang keempat, supaya kita tidak mudah terkecoh dengan penampilan orang, pembicaraan orang, tapi kita harus betul-betul menilai luar dan dalam. Ka'annahum khusyubum musannada. Ada orang yang dari segi bodinya, pembicaraannya, penampilannya, jabatannya, tapi dia itu sebenarnya seperti orang yang khusyub, kayu yang disandarkan. Dalamnya itu rapuh, kira-kira begitu. Karena tidak bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak punya rem pengendalian. Yahsabuna kulla sayhah alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Ini juga sebagai pelajaran, nanti hubungkan dengan Al-Baqarah 221, Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Hubungannya dengan masalah kufu. Kufu ini menurut Imam Syafi'i, apabila menikah itu walinya ridho, yang mau menikah ridho, maka masalah kufu nggak ada masalah. Jadi masalah agama juga perlu diperhatikan. Itu fadfar bidatid din taribat yadak. Ini kalau lengkap ceritanya, tungkahul mar'atu li arba'in limaliha. Demikian juga wali hasabiha wa jamaliha walidiniha fadfar bidatid din taribat yadak. Jadi masalah agama ini nomor satu. Ini maksudnya istauna, apabila agama dipentingkan maka insya Allah yang lain ikut dan kamu tidak akan jadi sengsara. Wa illam taf'al taribat yadak, kira-kira begitu. Tentang taribat ini artinya bisa atraf, fakir, ghani, dan bisa artinya banyak sekali. Jadi qala Abu Hunaifah Quraisyun akfa'u
akfa'u ba'dihim ba'dha wa akfa'u ba'dihim ba'dha wal arabu kadzalik wa laysa ahadun minal arab kafa li quraisyin kama laysa ahadun min ghairil arab kafa'an lil arabi wa huwa wajhun li syafi'iyyah wa sahihu taqdimu bani hashimin wal muttalibi ala ghairihim wa man ada haula'i akfa'u ba'dihim li ba'din wa qala ats-tsauriyyu idza nakaha al-maula al-arabiyyata yufsahu an-nikah wa bihi qala ahmadu fi riwayatin wa tawassata asy-syafi'iyyu faqala laysa nikahu ghairil akfa'i haraman farudda bihi an-nikah wa innama huwa taqsirun bil mar'ati wal awliya'i tapi fa idza radu sahhah wa yakunu haqqan lahum tarakuhu falau radu illa wahidan falahu fasuh wa dzukira anna al-ma'na fi istiratil wilayah fi nikah kay la tadhi'ul mar'ah nafsaha fi ghairi kuf'in an-syafi'iyyah qala al-kafa'atu fid din. Ini Bukhari 5091 6447. Barangkali sementara waktu kita potong sampai di sini. Nanti habis ini kita lanjutkan materi kita. Yang jelas Nabi sudah mengingatkan waqad waqa fi hadis Abdullah bin Amrin inda Ibni Majah rafa'ahu la tazawwajun nisa ali husnihinna fa'asa husnuhunna ayyuraddihinna. Kadang-kadang kalau kita terpengaruh karena sekedar kecantikannya, khawatir kecantikannya membuat dia tidak bisa menyesuaikan, kadang-kadang kurang memuliakan pasangannya. Demikian juga jangan menikah sama orang hanya dari segi ketampanannya. Khawatir ketampanannya itu membuat dia tidak merawat istrinya. Wala tazawwajuhunna li amwalihinna fa'asa amwaluhunna antutghihinna. Jangan semata-mata karena hartanya, khawatir dia mohon maaf bersikap kurang hormat karena kepada pasangannya karena hartanya. Walakin tazawwajuhunna 'ala din wa alamatun sauda dzatu din afdal. Jadi tentu ini masalah agama, la yuradu bihi haqiqatuhu anna ma'nahu istaunat wa rad bi annal ma'ruf atrab idza stauna wa tariba idza faqar fihi taqdiru syartin ay waqa'a laka dzalika illam taf'al wa rajahu Ibnu al-Arabi. Ini hubungkan dengan Al-Quran surah Shad ayat 52, Al-Waqi'ah 37, An-Naba 33, At-Talaq ayat 7. Di antaranya uruban atraba wa kawa'iba atraba min bainis sulbi wat tara'ib. Fahasilul jawabi annahu utliqa tafdilul faqir al-madhkur al-ghaniyil madhkur wa la yalzamu min dzalika tafdilu kulli ghaniyin ala kulli faqirin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik, ikhwan akhwat para pendengar Radio Sultan Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini ikhwan akhwat sedang menyimak acara kajian kita Fathul Bari dan Ustaz sudah selesai menyampaikan dalam pembahasan di hadis Bukhari 5083 hingga 5092 dan juga dibantu di kitab Fathul Bari di juz yang ke-9 di halaman yang ke-156 sampai dengan 169. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengundang bagi ikhwan akhwat yang ingin mengirimkan pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama Ustaz Ahmad Sanusi bisa langsung saja di line interaktif kami di line telepon di 0218451512 dan untuk ikhwan akhwat yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui layanan WhatsApp bisa di 08111999720. Ikhwan akhwat kami harus jenak pastikan Anda tetap di Radio Sultan untuk Islam yang satu. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih tetap mendengarkan acara kami di pagi hari ini di AM 720 Radio Silaturahim untuk Islam yang satu bersama guru kita dalam kajian kita Fathul Bari bersama guru kita Ustaz Ahmad Sanusi dalam pembahasan
mempelajari hadis Bukhari 5083 sampai dengan 5092 dan dibantu di kitab Fathul Bari di juz yang ke-9 di halaman 156 sampai dengan 169. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Sultraim, di segmen kedua ini kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan WhatsApp. Kita bacakan Pak Ustadz. Pertanyaan yang pertama Pak Ustadz ini datangnya dari hamba Allah di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz Ahmad Sanusi dan juga Kang Anis. Ustadz, mohon penjelasannya dengan pencerahan dari hadis ini yang diriwayatkan dari Thariq bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, jihad manakah yang paling utama? Beliau menjawab, yaitu mengungkapkan kalimat yang benar atau yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Ahmad. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Pertanyaan yang kedua Pak Ustadz ini datangnya dari Ibu Karmala di Tebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau kita membaca kisah pembantaian umat Islam di Karbala, apa memang sesadis itukah pengorbanan yang harus diterima oleh para ulama yang soleh, lurus, dan teguh pendiriannya? Memperhatikan keadaan sekarang, khususnya di negara kita, apa hal itu akan menimpa juga kepada para ulama-ulama yang soleh, yang lurus, dan teguh pendiriannya Pak Ustadz? Kita lanjutkan pertanyaan ketiga Pak Ustadz. Ini datangnya dari Ibu Rokoyah di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Pak Ustadz, kisah Nabi Khidir alaihissalam itu di dalam Al-Quran surah apa dan ayat berapa? Dan lalu makamnya jika kita mau ziarah itu di mana Pak Kiai? Syukran atas jawabannya. Terus pertanyaan yang keempat Pak Ustadz, ini dari Ibu Habibah di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ustadz, mohon penafsiran Quran surat Al-Maidah di ayat yang ke-94 sampai dengan ayat Al-Maidah berapa, Al-Maidah di ayat yang ke-94 sampai dengan ayat yang ke-100. Ya. Terus kita lanjutkan kembali Pak Ustadz di pertanyaan yang kelima. Ini datangnya dari Ragil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ragil di Meruyung, Limo, Depok. Saya mau nanya, hukumnya apa Pak Ustadz orang yang suka meludah di samping masjid? Tolong diulang kitab Fathul Barinya di juz yang keberapa dan di halaman yang keberapa. Dan apakah ada hadisnya juga Pak Ustadz? Karena masih banyak orang yang meludah di sekitar samping masjid. Terima kasih. Dan ini pertanyaan terakhir Pak Ustadz yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini datangnya dari Bapak Hakim di Setu. Pak Ustadz, sekarang banyak orang Islam yang suka sembarangan buang sampah di kebun orang. Sudah dilarang, bahkan sampai ada yang mengutuk si pembuang sampah. Tapi tetap juga tidak mengerti. Bahkan buangnya di malam hari. Syukran Pak Ustadz, mohon nasihatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 6 pertanyaan Pak Ustadz dari pendengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir. Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Jadi umat Islam itu innallaha yuhibbul mutahhirin. Dan innallaha yuhibbul mutatahhirin. Ada yang suci, ada yang disucikan. Wa thiyabaka fatahhir. Di dalam Al-Muddatsir itu Allah menganjurkan supaya umat Islam menjaga kesucian. Ya bertahaplah. Mudah-mudahan beliau pelan-pelan. Demikian juga Al-Maidah ayat 6, ayat tentang kesucian dan kebersihan. Demikian juga kebersihan zahir dan batin, itu Al-Quran surah Taha. Ikhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Demikian juga khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi tutahhiruhum untuk membersihkan zahir maupun batin, kedengkian yang ada, harta yang mungkin kotor dan lain sebagainya. Lalu hukum meludah di masjid itu tadi sudah sebenarnya bisa diputar ulang ya. Nanti di YouTube diputar ulang atau minta rekaman ke Rasil. Itu hadis Bukhari nomor 405. Buang sampah sembarangan, meludah di samping masjid. Jangan dikasih nasihat saja, dikasih hadis Bukharinya misal atau Al-Qur'an ditulis lalu dikasih terjemahannya begitu. Ditempelin di masjid. Kalau masjidnya itu orang yang kaya, maka kayak papan berjalan itu kan bisa. Jadi sampaikan Al-Quran, Al-Hadis,
Itu tentang kebersihan. Nanti lama-lama beliau sadar sendiri. Karena kalau ditegur langsung khawatir tersinggung. Apalagi kalau negurnya kurang pas. Jadi inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu au inna rabbahu bainahu wa bainal qiblati fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatihi. Itu hadis Bukhari 405, Fathul Bari juz 1 halaman 668. Dan banyak sekali itu sampai 400 sampai 414, 415, 416 dan 417, banyak sekali itu hadis Bukhari. Silahkan, Fathul Bari tadi udah disampaikan. Berikutnya yaitu Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ada di mana? Nabi Khidir itu diceritakan, ada yang bilang hamba Allah, ada yang bilang itu Nabi Khidir. Jadi itu ada di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Di antaranya silakan baca mulai dari Al-Quran surah Al-Kahfi surah yang ke-18 mulai dari ayat 60 sampai ayat 82. Itu tentang Nabi Khidir. Lalu kuburannya di mana? Tidak bisa dipastikan, tapi manusia dari tanah maka dia akan dikebumikan di dalam tanah. Demikian juga Nabi Isa. Lalu berikutnya yaitu Al-Maidah. Al-Maidah 84. 94 Ustaz. 94. Iya. 94. Sebentar dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai' minas sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Nah, itu litaukid lamnya. La yabluwannakum, namanya taukid sakila bertasdid. Allah pasti menguji kita. Jadi harta, kekayaan, kemiskinan, apa saja itu namanya ujian dari Allah, termasuk Covid. Di mana untuk meningkatkan derajat orang yang berhasil memasukkan surganya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum hadiyam balighal ka'bah aw kafaratun ta'amu masakin aw 'adlu dzalika siyaman liyadhuqa wabala amrih. Afallahu amma salaf wa man 'ada fayantakimullahu minhu wallahu azizun dzuntiqam. Kita tidak boleh menyakiti sesama anak bangsa, apalagi umat Islam. Jangankan manusia, sampai hewan saja nggak boleh diburu kalau kita sedang sholat. Kita sedang ihram apalagi. Coba bayangkan, itu aturan Islam seperti itu. Tidak boleh menyakiti sesama anak bangsa. Kalau menyakiti, maka kita harus membayar kafarah. Di antaranya bantu angkat derajat orang yang miskin, kekurangan. Kalau enggak puasa, tujuannya apa? Liyadzuqa bala amri, supaya kita merasakan bahwa perbuatan kita salah dan kita bisa merasakan tentang kezaliman yang kita lakukan itu, alangkah kita sakitnya apabila kita dizalimi. Alangkah sakitnya kita menjadi orang yang miskin. Jadi kita harus berbuat adil. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Nanti berburu kalau sedang ihram itu saydul bahri, kalau sudah wa ta'amu, kalau sudah tidak ihram. Yang tidak boleh berburu di darat itu. Kalau di laut boleh. Ikan itu karena untuk kebutuhan biasanya. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah wa hurrima 'alaikum saydul barri, yang tidak boleh. Ma dumtum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tusyarun. Artinya kalau untuk kepentingan yang darurah dikonsumsi boleh. Kalau itu berburu biasanya untuk hobi dan menyakiti, artinya di darat itu kan gede-gede gitu. Seperti kambing, sapi, bukan untuk darurat. Ja'alallahu al-Ka'batal baital haram qiyaman lin-nas wasyahral haram wal hadiya wal qala'id. Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa annallaha bikulli syai'in alim.
bahwa masjid itu, Ka'bah itu untuk menjadi qiyamal linnas, maksudnya apa? Sababan li islahi dinihim wa dunya. Sababan li islahihim dinan wa dunya. Masjid itu harus dipakai sebagai sumber titik awal untuk mensejahterakan umat, rakyat, dunia dan akhirat. Bukan untuk menilai orang bahwa yang di masjid itu orang radikal. Ya'lamu, dan tentu masjid tidak untuk caci maki. Masjid itu untuk menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi jangan dipolitisir bahwa Al-Quran itu tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang kelihatannya itu tegas menurut orang yang tidak tegas. Karena Al-Quran itu ada yang tegas, ada yang lembut. Antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Itu kan Al-Anbiya ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada orang yang tersesat. Anda dan nenek moyang Anda itu berada di dalam kesesatan. Al-Anbiya 54. Annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Nabi Musa tegas ketika menghadapi Firaun. Lembut tapi tegas. Itu Toha 48. Wa qala lahum Musa wa ilakum la taftaru 'ala Allahi kadziba. Itu liyushitakum bi'adzabi wa qad khaba man iftara. Toha 61. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Itu Nabi Muhammad ketika menyampaikan kepada Abu Jahal, Abu Lahab itu. Itu demikian juga wa innaka la'ala khuluqin azim. Waktu lembut-lembut jadi proporsional. Al-Qalam ayat 4. Kembali lagi kepada tadi, yaitu jadi masjid itu untuk qiyamal linnas sababan li islahihim dinan wa dunya. Berikutnya ekonomi harus jalan di masjid. Wasyahral haram wal hadiya wal qala'id. Berikutnya i'lamu annallaha syadidul iqab. Jadi masjid itu untuk pengembangan ekonomi, rumah sakit, mungkin puskesmas, apa saja ada. Tempat dokter di situ praktek, olahraga segala macam, wifi, ada semua di masjid. Ma'alar rasuli illal balau. Nabi hanya menyampaikan. Ya, terserah mau ikut apa tidak. Kewajiban Nabi menyampaikan. Gak ada satupun yang ditutupi. Al-Quran sudah sempurna, As-Sunnah sudah sempurna. Kalau tahu ada kejadian-kejadian, tinggal mengulang saja itu kejadian. Ada orang yang baik, ada yang kurang baik. Ada siang, ada malam. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Qul la yastawil khabith wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Jangan pernah terkecoh dengan sebanyak apapun yang namanya uang dan jabatan kalau diperoleh dengan cara khianat. Tidak baik, apalagi untuk mengkhianati rakyatnya, menzalimi rakyatnya. Harus dipakai dengan cara yang dapat, dari cara yang halal, dan dipakai untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah, enggak boleh ditutup-tutupin. Qul la yastawil khabith wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Sudah Al-Maidah. Sekarang masalah kalimatu haqqin. Kalimatu haqqin li sultanin jair sama dengan ini jadi satu. Kalau kita melihat sejarah Karbala, apa betul orang yang betul-betul ulama yang lurus akan mendapat perlakuan seperti itu? Iyalah, itu kan sejarah. Cuma kalau bisa kita hindari mendapatkan perlakuan seperti itu. Dakwah dengan lembut dan tegas tetap. Tapi kalau kita mendapatkan perlakuan seperti itu, nggak apa-apa. Karena sudah tasliyah, hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberitahu. Yang penting Allah sudah menyampaikan. An-Nisa surah yang keempat ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. An-Nisa surah yang keempat ayat 115. Siapa yang berpaling dari Allah dan Rasulnya, siapa yang menentang, siapa yang mencelakakan umatnya, umat Islam, anak bangsa, umatnya Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, anak cucunya, semua anak bangsa, semua umat Islam, maka oleh Allah akan dicelakakan dunia akhirat, akan dihancurkan. An-Nisa surah yang keempat ayat 115. Demikian juga di dalam Al-Quran. An-Nisa ayat 140. Juga Al-An'am ayat 68. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Itu juga mesti digabungkan ke situ juga. Al-An'am 68. Ketika sahabat Hasan menyampaikan kepada sahabat Abu Bakar, saya tidak ikut. Dulu itu hanya saya duduk sebentar nemenin mereka.
ya kamu sama aja karena kamu mungkin sudah tidak mengatakan yang benar, mendiamkan atau ikut tepuk tangan, bergabung sama mereka. Innama kuntu ausya majalis Hasan fa asma'u wa la aqul. Faqala lahu Abu Bakrin laqad dhahikta wa syarakta fi ma qila wa marra ala yaminih. Itu tafsir Al-Qurtubi juz 12 halaman 186. Di dalam kasus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Al-Quran surah Al Imran 165 175 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fasyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Umat Islam itu jangan mau diadu domba oleh mereka, tapi umat Islam harus punya khud'ah. Jadi khud'ah itu taktik, bagaimana cara supaya musuh jangan sampai mengelabui kita. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengendalikan musuh. Itu Al-Quran surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 173 sampai 175. Dulu Nabi memberikan taktik yang bagus agar sahabat ini bisa berpolitik dengan bagus. Di antaranya ada namanya sahabat Nu'aim bin Mas'ud. Wa huwa sadiqu Quraisyin wal Yahudi aslama sirran wa tawajjaha ila Bani Quraidzah alladzina naqadu uhudal muslimina wa qala lahum inna Quraisyan wa Ghatafan yarawna intihazal fursati wa illa fasayarji'una ila biladihim falimada tattabiquna ma'hum 'ala ar-rajuli wa antum sakinuna ma'ahu fil madinati wa la taqata lakum biharbihi wahdakum fal ahsanu alla tadkhulu fi hadhihi al-harbi hatta ta'taqidu anna Quraisyan la yatrukukum wa yadhhabu ila biladihim fastahsanu ra'yahu thumma qama min 'indihim wa tawajjaha ila Quraisyin wa qala lahum inna bani Quraidzah nadimu 'ala ma fa'aluhu ma'a Muhammadin wa khafu minkum an tarji'u wa tatrakuhum thumma ata Ghatafana wa ahbarahum bimithli dhalik fa arsala Abu Sufyan wafdal Quraidzati yad'uhum lil qitali ghadan wa kana dhalika lailatas sabti فأجابوا بأنهم لا يقاتلون في السبت فتحقق عند قريش وغطفان كلام نعيم بن مسعود فتفرقت القلوب وخاف بعضهم بعضا. Ini pelajaran bahwa umat Islam harus punya taktik, harus menguasai politik sehingga umat Islam tidak menjadi permainan mereka. Ini kejadian waktu Khandaq di 5 Hijriah. Bagaimana dari dulu Yahud dan kafir Quraisy ijtama'u li muharabatil muslimin wa hasarul Madinah. Akhirnya oleh Nabi dilawan karena dituntun oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, Nabi sudah mengingatkan. Berangkat dari Al-Quran, tadi surah An-Nisa ayat 115, Nabi menyampaikan, وَمَنْ شَاقَ شَقَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Bukhari 7152. Siapa yang mencoba mempersulit hidup dan kehidupan umat Islam, maka oleh Allah pasti akan dihancurkan lambat laun. Oleh karena itu, falyasbir fa innahu laisa ahadun yufariqul jama'ata shibran fayamut illa ma tamitatan jahiliyah ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'ah innamat ta'atu fil ma'ruf ya Abdurrahman la tas'alil imarah innakum satahrusuna 'alal imarah wa satakun nadamatan yaumal qiyamah fa ni'mal murdi'a wa bi'satil fatimah inna la nuwalli hadha man sa'alahu wa la man harasa 'alaihi. Ya Abu Dzar innaka dhaif ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'yatan falam yahudha binusihi lam yajid ra'ihatal jannah. Barang siapa yang diberikan oleh Allah titipan kepercayaan menjadi oknum penguasa tapi tidak membahagiakan nasib umat Islam, anak bangsa, maka oleh Allah diharamkan mencium bau surga. Ma min walin yali ra'yatan minal muslimin fayamut wa huwa ghashun lahum illa haramallahu 'alaihil jannah. Itu mulai dari Bukhari, ada di Bukhari 7143 sampai 7151, Fathul Bari juz 13 halaman 157. Lalu berikutnya sebagai sebenarnya materinya masih ada tapi nggak cukup waktunya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih. Ali Imran ayat 119. Kalian ini terkecoh permainan mereka.
Dulu itu karena darurah, sekarang jangan sampai ada bekerja sama lagi, entah namanya itu Nasaktom atau nama yang lain, itu dulu karena darurah mungkin. Tapi kalau sekarang jangan terkecoh lagi. Bagaimana Anda bisa berlebih-lebihan bekerja sama dengan mereka, sedangkan mereka hatinya sedikit pun tidak pernah berada nempel di benak mereka. Jadi kasih sayang mereka itu hanya kepura-puraan. Tapi kenapa umat Islam tertipu? Ali Imran 119. Kalau tidak, mereka tidak akan menghina Allah. Dan mereka tidak akan membuli Allah. Mungkin KTP-nya sudah sama. Dan lain sebagainya. Itulah di dalam Al-Quran. Dan demikian juga di dalam Bukhari. Bagaimana bisa yukathiruna sawadal musyrikin ala Rasulillah. Bukhari 4596 sampai 7085, Fathul Bari juz 8 halaman 333 sampai 334 atau Fathul Bari juz 13 halaman 47. Dan ini masih banyak lagi di dalam hadis-hadis Bukhari yang lain. Tapi sebagai penutup kepada siapapun yang dikasih jabatan, apabila dia insya Allah masih sholat, maka kita bantu perjuangannya, kita arahkan. Apabila ada kesalahannya, tetap diberikan nasihat dengan cara yang baik, santun, tapi tegas. Demikian Nabi juga menyampaikan, termasuk yang diabadikan di dalam Muslim 1854 ketika disampaikan, Ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, qala la ma sallau. Demikian juga penjelasannya dalam tafsir Al-Qurtubi juz 1 halaman 314, 300 kami ulangi 314 mulai sampai 320. Ini pelajaran masih ada sebenarnya yang sangat penting tapi tidak cukup waktunya Ya, Ustaz. Insya Allah lain waktu hal-hal yang perlu kita juga laksanakan supaya umat Islam ini semangatnya, harga dirinya tetap terjaga dan selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah, tuntunan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Radio Silaturahim yang ulang tahun mungkin ke-11, Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kullu wa'adallahu al-husna. Jadi Al-Hadid ayat 10. Mari kita andil membantu perjuangan Radio Silaturahim. Semuanya akan mendapat kebaikan dunia akhirat. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Meskipun di sisi yang lain Allah menyampaikan la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Al-Hadid ayat 10. Dan pada akhirnya mudah-mudahan semua yang dibantukan, disumbangkan, ikut andil di dalam perjuangan umat Islam, mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk amal yang bisa dibanggakan besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 127. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami Sanusi pasti banyak kesalahan. Kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pagi ini kita sudah dengarkan tausiah dan juga sesi tanya jawabnya sudah dijawab oleh Ustadz Ahmad Sanusi. Dan kita mendengarkan dalam kajian kita Fathul Bari di edisi kali ini itu di hari Sabtu. Dan mempelajari di hadis Bukhari 5083 hingga 5092. Dan juga dibantu kita Fathul Bari di juz yang ke-9 di halaman 156 sampai dengan 169. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim, dan juga kami ucapkan jazakallah kepada Ustadz Ahmad Sanusi yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan menambah keimanan dan juga ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih ikhwan akhwat yang telah memberikan pertanyaan melalui line WhatsApp. Semoga kuota yang dikeluarkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan digantikan
dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ikhwan akhwat, sebelum kami tutup, kami informasikan dan juga kami selalu ingatkan, ikhwan akhwat, negara kita menempati urutan tertinggi di Asia Tenggara untuk tingkat penularan COVID-19. Perjalanan menemukan vaksin juga masih panjang dan berliku. Jaga diri ikhwan akhwat dan juga jaga keluarga, jaga bersama, virus ini nyata. Jangan dianggap sebelah mata. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak bisa menyelamatkan sesama. Jangan lupa berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Akhir kata, saya Muhammad Anis Mualim dan kru Rasil yang bertugas di pagi hari ini, yaitu ada Neza di kameramen dan juga switcher, dan juga ada Muhammad Agus di meja operator, mohon undur diri, dan juga terima kasih untuk rekan-rekan kita, para pejuang dakwah yang di daerah yang telah merelay acara kita di pagi hari ini, yang berada di Batam melalui 104,3 Sela FM Batam, dan juga yang berada di Magelang melalui Radio Almas di 98,9 FM, dan di Pontianak ada Radio Madinah di 90 FM, di Sukabumi di 96,9 Radio Latansa FM, dan juga yang di Semarang ada di 720 Radio Luciana Number One, dan yang di Palembang juga ada di Radio Rasal, Radio Salam Sriwijaya di 100 FM, dan juga di Radio Sultan Bondowoso di 107 FM, dan juga di Radio Suara Habibullah di 94,8 FM Banyuwangi, dan yang berada di Yogyakarta di Piungan melalui 1044 AM Radio Silaturahim. Semoga kita istiqomah dalam perjuangan dakwah kita. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.